Fenomena kasus kekerasan seksual layaknya fenomena gunung es. Komnas Perempuan mencatat penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berpihak pada korban membuat korban memilih tidak melaporkan kasusnya dalam hidup dalam trauma panjang. Penanganan kasus kekerasan seksual adalah hal yang mendapat sorotan utama dari para pendamping korban kekerasan. Menurut pengacara dari kolektif advokat untuk keadilan gender, Justitia Afiloveda, sikap itu diambil banyak pengacara pendamping korban kekerasan karena aparat penegak hukum dan pasal-pasal sistem perlindungan Indonesia sama sekali tidak berpihak kepada korban. Pertama, tadi instrumen hukumnya masih sangat usang, masih sangat sempit definisinya, tidak menjawab kebaruan kondisi sekarang. Kedua, aparat penegak hukumnya tidak dididik untuk melihat melebihi dari apa yang ada dalam teks. Tidak diminta untuk melihat sensitivitas tentang kasusnya. Dan yang ketiga, ada juga aturan-aturan yang tidak diimplementasikan mungkin. Kelemahan ini menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Bahkan menurut Veda, seringkali penegak hukum tidak memproses kasus kekerasan yang dilaporkan dengan alasan tidak ada saksi atau bukti. Ujung-ujungnya, korban terpaksa berdamai dengan pelaku. Dalam catatan akhir tahun yang dihimpun oleh Komnas Perempuan sepanjang pandemi, terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika kita lihat dari bar ini, di tahun 2019 terdapat lebih dari 1.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun terjadi peningkatan di tahun 2020 sebanyak lebih dari 2.000 kasus. Itu berarti ada 40% kenaikan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dan di mana lokasinya terjadi lebih banyak di 2 tempat, dalam rumah tangga dan juga di ruang publik. Penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berpihak pada pengalaman korban, menurut Veda membuat korban menjadi korban berkali-kali. Korban kekerasan seksual makin terpuruk akibat trauma. Irin Wardani, Yoga Aris, Jakarta.